pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baguslah. Sebelum kita mau belajar ada baik kita berdoa. Ayo Jevan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jevan, silakan duduk kembali. Bapak mau bertanya. Sebelum tadi ke sekolah, kalian sudah sarapan kan? Sudah, Pak. Bagus. Jevan tadi sarapan apa? Nasi, Pak. Nasi apa? Nasi goreng, Pak. Kalau Kia, Sama, Pak, nasi goreng. apa itu nasi goreng? Nasi goreng. Kalau Eril, Sama juga Pak, apa itu? nasi goreng. Kalian serumah? Tidak, Pak. Oh enggak, jadi tadi kalian sarapan nasi goreng ya? Ya, Pak. Bagus, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya. Sebelumnya itu Bapak mau bertanya, kalian berasal dari mana saja? Saya dari suku Nias, Pak. Suku Nias? Ya. Ya, Saya Pak. dari suku Bapak, Pak. Pak. Eril? Batak, Pak. Batak apa? Karo Pak. Batak Karo. Jadi ciri-ciri khas dari adat Nias itu gimana? Pakaian adatnya apa namanya? Pakaian adatnya yang laki-laki, Pak, baru oholu. Yang perempuan orobasioli, Pak. Kalau rumah adatnya? Rumah adatnya omohada, Pak. Kalau makanan khasnya dari Nias? Goini fufu. Goinu fufu. Ya, bagus. Jadi kita yang ada di sini ini berasal dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Pak, ada yang dari Batak Karo, yang ada yang dari Nias. Tapi kita ini semua satu ya di Indonesia. Jadi di sini Bapak ada teks yang akan kalian baca dan akan kalian perhatikan apa saja suku yang ada di dalam dan bagaimana ciri-cirinya. Bapak akan beri waktu 3 menit untuk kalian membaca dan memperhatikan teks tersebut. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Baik. Yang pertama, Jevan. Apa yang kamu dapat suku di dalam? Suku Maluku, Pak. Maluku. Ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya, Pak, rombongan lelaki itu menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Dan rombongan perempuan menggunakan baju cele dan langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Lalu, Kia, apa yang kamu dapat? Budaya Bali, Pak. Budaya Bali, bagaimana ciri-cirinya itu? Mempunyai alat musik yang bernama cengceng, Pak. Oh, ceng-ceng. Kalau Eril dapat apa? Apa? Toraja. Toraja. Ciri-cirinya seperti apa? Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Jadi suku apa aja yang ada di dalam? Yang pertama suku apa? Maluku, Bali, dan Toraja. Toraja. Jadi di sini Bapak sudah memiliki gambar suku yang ada di Sumatera Utara. Nanti Bapak suruh kalian untuk memperhatikan dan melihat apa saja ciri-ciri dari suku tersebut. Bapak akan memberikan waktu 3 menit untuk kalian membaca untuk memperhatikan teks tersebut, gambar tersebut. Sudah dapat apa ciri-ciri dari suku tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Ayo Jevan, jelaskan ciri-ciri dari suku yang ada pada gambar yang kamu dapat. Tunjukkan gambar yang pada gambar. Bilang ini adalah suku dari mana? Ini adalah suku dari Karo. Ciri-cirinya yaitu yang perempuan menggunakan tudung, yaitu yang di atas kepala perempuan. Yang lelaki menggunakan bulang-bulang. Lalu kemudian pada pundak lelaki menggunakan bekabulu. Lalu perempuan menggunakan wisnipes. Dan pada bagian bawah lelaki menggunakan sampan
dan yang perempuan menggunakan usnipes. Oh ya. Jadi, ya silakan dulu, Devan. Jadi tadi yang di atas kepala perempuan apa namanya? Tudung. Tudung. Kalau yang laki-laki? Belang-belang. Belang-belang. Yang di pundaknya? Yang di laki-laki itu Kabulu. Kabulu. Yang perempuan? Usnipes. Kalau ciri-ciri dari suku yang Kia dapat apa? Ayo nak jelaskan ke depan. Ciri dari suku Maluku yang pertama itu yang di atas kepala laki-lakinya tengkulok. Kulok. Di lehernya ini kalung-kalung rantai. Kalau rantai. Terus Bajunya baju kocak musang kocak musang dan samping sangke dan samping sangket. di pinggang. Kalau yang wanita? Perempuan yang mukanya hiasan kemasan. Makan. Yang di lehernya ini aneka kalung Nah. dan di pinggang ini selendang bersulam. Oh, yang di pinggang sedang bersulam. Nah, terima kasih nak, silakan dulu. Jadi kita sudah mempelajari berapa suku barusan? Dua Pak. Dua, yaitu suku apa ya? Suku Karo dan suku Melayu. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk memperhatikan teks yang Bapak bagikan tadi. Sekarang Bapak minta kalian baca kembali dan kalian tentukan mana paragraf utama dan mana paragraf pendukung yang ada pada teks itu. Bapak akan memberi waktu kalian yaitu 2 menit untuk menentukannya. Sudah dapat? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak minta untuk Eril maju ke depan dan membacakan apa paragraf utama yang didapat dan paragraf pendukungnya. Paragraf pertama, Pak. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Betul? Betul. Nah, lanjut. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, betul itu paragraf pendukung? Betul Pak. Betul, ya lanjut. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, terus. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, terus. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. nah, ya baik. Terima kasih Eril. Silakan duduk kembali. Jadi tadi paragraf utamanya apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi paragraf utama itu biasanya berada di paragraf pertama di awal paragraf. Nah, jadi kalian sudah mengerti kan bagaimana cara menentukan paragraf utama dan paragraf pendukung? Sudah Pak. Ayo Cepan, tentukan paragraf utama yang di paragraf kedua itu. Paragraf utama yang dalam paragraf 2 Pak. Di barisan pawai terban terlihat rombongan dari Maluku. Nah, Paragraf pendukungnya Pak. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. bagus. Dia sudah mengerti bagaimana menentukan paragraf utamanya? Sudah Pak. Ayo tentukan yang di paragraf ketiga. Paragraf pertama di paragraf ketiga ini, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yang bernama cengceng. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ya bagus. Jadi kalian benar-benar sudah mengerti bagaimana cara menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks. Jadi Bapak mau bertanya. Tadi di awal pembelajaran kita membahas mengenai apa?
mengenai suku budaya. Kemudian kita membahas mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, dalam pelajaran kita kali ini kita dapat mengetahui beberapa suku yang ada di Indonesia dan kita mengetahui ciri-cirinya seperti makanan khasnya, pakaian adat, dan rumah adatnya. Dan begitu juga kita mengetahui bagaimana cara menentukan paragraf pertama dan paragraf pendukung dalam sebuah cerita. Ya, baik, terima kasih Jepan. Kembali. Jadi benar apa yang dikatakan teman kalian, bahwasanya hari ini kita telah belajar mengenai beberapa suku budaya yang ada di Indonesia, seperti tadi Karo, Nias, terus apalagi tadi Melayu, Bali, Toraja, dan juga kita telah mengetahui berbagai pakaian adat yang ada di Indonesia, seperti pakaian adat suku budaya Bali tadi, kemudian Karo, terus Melayu, dan juga apa rumah adatnya dan apa makanan khas yang ada di daerah tersebut. Dan juga kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi Bapak mau bertanya, senang belajar hari ini? Senang Pak. Kalau senang, nanti pulang dari sekolah di rumah belajar lagi ya. Pak. Sebelum kita pulang ada banyak kita berdoa. Ayo Kia pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Jadi hati-hati di jalan. Selamat siang dan sampai ketemu lagi anak-anak.